Indoboltik Expo 2022 kembali digelar di IC Serpong, Tangerang, Banten, Selasa 22 Maret 2022. Pameran tahunan terbesar di sektor industri building material dan interior ini diikuti sejumlah peserta dari dalam dan luar negeri. Salah satu peserta dari PT Bangun Indo Pralon Sukses menjelaskan kepada awak media. Kelihatan tangki airnya, kita kasih yang dekoratif begini, jadi orang nggak tahu dikiranya ini taman ya, kayak tanaman menggantung, padahal ini juga tangki air. Dibuka di sini. Dibuka ini si tangki air, kalau di rumah kelihatan cantik gitu ya. Betul. Dan ini juga ramping, jadi kalau di gang rumah itu antara satu rumah sama lain bisa diselipin. Produknya apa aja kok? Yang sekarang ini, yang untuk dipamerkan di sini? Kalau yang dipamerkan kita fokusnya memang ke orang Jakarta bilangnya toren air ya. Toren air ya. Nah, kita menyediakan solusi untuk segala masalah. Jadi kalau misalnya tempatnya sempit, kita ada barangnya. Tempatnya sempit di samping ada, orangnya mau nggak kelihatan cantik seperti tanaman ada. Mau yang bebas kuras, kita di situ juga ada yang ada kakinya ya. Oke, untuk keikutsertaan sendiri kok ini udah keberapa kali untuk keikutsertaan di pameran seperti ini? Kalau pameran Indobiltek kita udah berkali-kali ya, udah 5 tahun ikut ya. Tapi kita memang vakum karena pandemi dan ini pertama kali kita ikut setelah pandemi. Oh, ini kan berkaitan dengan toren nih. Kan suka kayak itu ya. Ini sedikit teknikal aja ya. Yang saya kan punya nih toren juga kan. Suka kan itu kan ada keluar tanah gitu ya kan. Akibat mungkin karena disambungkan dengan sanyo dan lain sebagainya. Ya kan? Itu kira-kira di produk ini kira-kira supaya tidak menimbulkan tanah, sehingga kan harus manual supaya dibersihin atau tolong sama tukang supaya dibersihin. Kalau ini udah otomatis nggak pembersihan supaya kan airnya mengkeruh. Nah, itu gimana kok? Kita satu-satunya di Indonesia yang punya filtrasi turun transparan. Nah, itu. Jadi di sini kan ada lapisan antibakteri, antivirusnya. Kita sebutnya antimikrobial. Udah standar ISO itu kan. Nah, kalau misalnya ada, kan kadang dari sumbernya kan. Dari sumbernya ada endapan, ada tanah dan lain-lain. Itu kita buat endpoint drain, di mana dia mengerucut. Jadi mau nggak mau kalau ada kotoran dengan gravitasi dia akan ngumpul di tengah. Setelah di tengah, kita satu-satunya di dunia yang punya filter transparan. Kaca. Iya betul. Jadi dari sini kita bisa lihat airnya di dalam ini bersih apa kotor. Siap. Kalau misalnya ini kotor, ini tinggal dibuka. Nah ini nanti dibuka. Nah dibuka begini dia udah bersih sendiri. Kalau udah bersih ditutup. Jadi orang nggak perlu repot-repot naik ke atas untuk cek air saya bersih nggak sih? Cukup lihat di sini. Di sini bersih, atas bersih. Di sini kotor berarti yang masuk di atas ada kotorannya. Itu juga di situ aja. Ketika transparan ini materialnya apa Pak? Kaca atau plastik? PVC plastik. Kalau kaca bisa pecah, ini nggak bisa pecah. Siap. Ini udah ada hak patennya juga. Jadi kita satu-satunya dan pertama yang bisa bikin kayak gitu. Oke kok, berarti di pameran ini di tahun 2022 ini yang ditonjolkan produknya ini ya, andalannya ini atau ada lain lagi selain ini? Ini produk nomor 1 andalan, yang nomor 2 yang dekoratif itu yang dapat paten juga. Jadi orang kalau nggak suka kepengen menghias rumah ya, jadi bisa menghias rumah multifungsi. Ada toren airnya tapi bisa menghias rumah juga. Tempat-tempat sempit. Untuk sampai saat ini untuk pemesanan atau penjualan sendiri gimana kok untuk yang produk 2 baru ini, atau memang belum, atau udah ada penjualannya sendiri gimana? Penjualan di luar pameran atau waktu pameran? Iya, di luar pameran. Di luar pameran atau kalau ini kan baru kan mungkin barangkali di luar ada berapa kira-kira? Oh, kalau di luar pameran kita kan sarannya aja. Pabriknya kan ada di 12 kota ya? Iya, 12 kota. Ya, jadi kita udah puluhan ribu ya. Puluhan ribu tangki setiap bulan. Ini diproduksinya udah berapa lama nih? Untuk produk ini sendiri yang baru 2 ini nih? Kalau produksi endpoint udah dari 2005 sebenarnya. Kalau yang produk ini? Iya. Ini mungkin umurnya 8 tahun mungkin ya. Oh, tahun ya? 8 tahun. Kalau yang ini baru launching, yang tadi dekoratif itu. Oh, baru launching ya? Baru launching sebulan lalu lah kira-kira. Sebulan lalu ya. Sedangkan perusahaan ini dari tahun 2005 tadi Pak ya? Untuk produksi tankinya dari 2005. Dari 2005. Dan untuk penjualan sendiri sampai impor ekspor tuh ke mana-mana aja kalau boleh tahu?
Nah, ini barang yang tidak bisa diekspor karena makan ruang ya. Oh. Makan ruang, jadi nggak bisa, ongkos kirimnya mahal. Oh. Jadi kita harus produksi di tempat. Oh. Makanya kita punya pabrik di 12 lokasi. 12 lokasi ya, nanti ada nama. Termasuk di Bali, di Lombok, ya ini Mandalika. Oh. Ini kan lagi MotoGP Mandalika. Iya. Semua Mandalika 100% pakai produk Waduh. Ini di Jakarta di mana Pak pusatnya kalau boleh tahu? Di Jakarta ada 2, satunya di Tangerang, satunya di Cikopo. Cikopo tuh dekat Karawang sana ya. Berarti kalau di Indonesia pusatnya di 2 itu? Oh, kalau kantor pusatnya di Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau Mandalika kemarin ini supportnya apa aja? Produk tangki aja atau seluruh instalasi air? Untuk yang kebutuhan air dari tangki sampai pipa itu semua produknya kita semua. Mandalika. Tuh, kalau untuk pengelolaan dari air tanah kira-kira ada nggak belum keluar? Kan kadang juga ada, sekarang ini kan ada yang digunakan lagi. Jadi air tanah, di air hujan itu ditadang ke tangki, jadi dibersihkan supaya untuk dipakai buat mandi, mungkin untuk yang lain. Belum ya, produknya belum ada. Itu nama rainwater tank. Nah, itu rainwater tank. Iya. Betul. Itu belum, bisa pakai, kita ada gutter ya, jadi talang itu kan. Jadi dari roofing, jadi atap kita pasangin gutter atau kita bilang talang kotak ya. Jadi dari roofing airnya gini, terus nanti di ada saringannya tuh. Dari talang kotak masuk ke pipa, pipanya ada saringannya. Begitu pipanya jadi yang ada saringannya, keluar udah tinggal air hujan dimasukin ke tangki. Iya. Nah, kita ada. ada. Karena kan selama ini kan selalu ada pemandangan bergilir kan, kalau orang pakai sanyo atau apa kan suka mati. Jadi kan otomatis mereka menggunakan dari air tanah. Penyaringan itu atau mungkin tak ada hujan. Dan seperti itu, berarti itu untuk saat ini baru satu produk. Udah ada. Kita kan ada pipa. Kita produksi pipa juga dan talang ini. Jadi kita integrated. Semua yang hubungan sama air itu kita produksi semua. Oke. Garansinya? Garansi 25 tahun. Wah. Jadi udah. Produk. Kenapa? Kalau produk. Oh, yang tangkinya ya? Yang tangkinya. Oh, yang tangkinya ya. Jadi kita udah kalau sekali beli udah dipakai selamanya lah. Untuk kapasitas sendiri mulai dari berapa sampai paling maksimal, minimal berapa, yang maksimal berapa untuk kapasitas tangkinya? Kapasitas dari yang paling kecil 300 liter, itu mungkin buat 2 orang lah ya. Sampai yang paling berat 11.000 liter. Kalau boleh tahu maaf untuk kisaran harganya? Kalau yang 300 liter mungkin sekitar 700.000. Sampai 26 juta untuk yang 11.000 liter. Kalau pabriknya sendiri di mana? Pabriknya kan di 12 kota. Di 12 kota ya. Jadi Jawa, dari Jabodetabek ada, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Bali, Lombok. Kalau Lombok ini baru pertama ya, karena Mandalika ya. Enggak, udah lama. Udah lama. KPU udah 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun lebih ya. Kalau untuk instansi pemerintah sendiri ada kerjasama atau di swasta, kira-kira apa yang mungkin sudah memakai produk ini kalau boleh tahu? Udah banyak sekali. Kita contohnya proyek, kalau yang swasta ya, itu ada Citraland, perumahannya Citraland, Wijaya Karya, Bandara Ngurah Rai, Bali ya, Bandara Internasional Ngurah Rai itu pakai produk yang kita, gedung KPK-nya Jakarta, gedung KPK itu pakai kita. Terus kalau di Surabaya, Burisma, Burisma seluruh Surabaya itu pakainya M-Point. Kalau Pak Jokowi, rumahnya Pak Jokowi di Solo sama peresmiannya Pemkot Solo waktu itu Pak Jokowi sendiri yang datang, itu dia pakai M-Point. Oke kok. Sekarang kita akan tahu sendiri, selain M-Point kan banyak produk-produk kompetitor lainnya nih, banyak nih. Kira-kira apa yang membuat M-Point berbeda dari produk-produk lainnya dan yang diandalkan kira-kira? Nah, nomor satu, kita pertama dan satu-satunya tangki air yang antivirus antibakterinya sudah lolos uji lab Kyoto Jepang. Satu-satunya kita, pertama dan satu-satunya. Selain itu kita punya model-model produk yang nggak dimiliki orang lain, yang udah ada hak patennya ya. Contoh pipa transfer ini udah ada hak patennya. Terus yang dekoratif itu, tangki yang bisa masuk sebagai dekoratif itu juga sudah ada hak patennya. Terus kita di situ ada sambungan-sambungan itu yang semuanya ada hak patennya. Oke. Nah, kalau sejauh ini produk mana yang lebih banyak tertarik untuk warga Jakarta untuk tangki-tangki ini? Yang best sellernya ini yang drain. Oh, yang drain. Karena ini bebas kuras dan
orang benar-benar mudah. Ini biasanya ditarik sampai dalam rumah ya. Jadi orang itu di rumah cuma cukup lihat ini dia udah tahu tuh di atas itu tangkinya kotor apa bersih dia udah tahu. Dan karena kita punya hak patennya, jadi mau nggak mau cuma bisanya beli ke endpoint aja. Ini yang harganya tadi terjangkau itu ya Pak, yang 700 ribuan itu ya? Ya. Oh, ya, siap. Kalau untuk pemasangan sendiri, untuk konsumen sendiri udah yang pesan termasuk instalasi juga semua bisa dipesan sekalian. Kalau instalasi kita nggak ikut bantu instalasi. Biasanya mereka udah punya tukang sendiri-sendiri ya. Biasa kalau orang di rumah tuh udah ada instalasinya. Tapi kita biasanya ada guideline-nya sama kalau ada customer service-nya 24 jam. Jadi kalau butuh bantuan bisa. Berarti kalau ini kan nanti ada tukang servis sendiri ya, kalau garansi tadi 25 Betul, tahun 25 ya. tahun. Ada kenapa-napa kita betulkan. Langsung meluncur gitu ya? Pasti. Karena kita ada di 12 kota, servisnya juga cepat. Untuk yang produk ini materialnya sama atau beda? Materialnya sama. Bukan pewarnaan aja ya? Iya. Ada itunya. Ini kita versi granit ya. Ya. Ada berapa ini kok, berapa corak, varian atau warna atau ini model? Kita warna yang kita unggulkan yang hitam. Karena hitam ini nggak bisa tembus cahaya. Kalau yang warna-warna lain kalau di center ya. Nah ini contohnya. Ini ya. Nah ini contoh. Ini kalau yang merek lain nggak tembus tuh, bisa tembus. Kalau punyanya handphone nggak bisa tembus. Merek lainnya. Nah, artinya apa? Kalau nggak bisa tembus, matahari kan nggak bisa masuk. Lumut nggak bisa tumbuh. Karena lumut itu kan sebenarnya tumbuhan ya. Nggak ada matahari dia nggak tumbuh. Nah itu kita keunggulannya di situ juga. Ini yang ini juga ya? Yang endpoint ya. Kok untuk ketersediaan produk sendiri artinya nggak ada kendala, artinya ada semua stok harus tersedia kalau untuk pemesanan ya? Untuk pemesanan ada, karena kita pabriknya kan banyak ya, ada 12. Kok, ini kan kalau ini saya bicara di rumah saya nih ya. Ini kan di rumah saya ini kan walaupun saya pakai tangki itu kan suka tuh kalau bisa 2 minggu atau 3 minggu itu suka ada binatang rayap gitu kecil gitu kayak cacing ya, kayak cacing gitu itu kecil itu kira-kira ini bisa mampu membunuh kan dari air itu kan dari hujan bisa mampu membunuh yang binatang-binatang kecil air gitu lah kayak apa sih aku lupa namanya itu suka ada begitu kan ya. Kalau ini kan membunuhnya virus dan bakteri. Kalau ada binatang masuk seperti itu biasanya enggak, tapi caranya pakai kaporit. Dikasih kaporit, dibiarin semalam itu nanti dia udah mati semua. Dan karena kita ada pipa transparan bisa dilihat di situ tuh. Nanti kan kelihatan kotak-kotak di situ tinggal dibuka aja. Ada kaporitnya juga ya? Enggak, kaporitnya nanti kan keluar dari situ buat keluar dari situ ya. Berarti manual lagi kita kasih lagi gitu ya kaporitnya. Oh, masukinnya. Ya kalau masukinnya manual. Oh, saya pikir ada otomatisnya. Enggak. Ya ini aja. Jadi kan itu kaporit juga harus nunggu bekerja kan? Iya, betul. Nah, kalau udah bekerja semalam, kita kan pagi tinggal lihat di pipa transparan. Kalau di situnya kotor, berarti kaporitnya sudah bekerja kan? Ya. Tinggal dikuras saja. Kok negara kita kan saat ini kan dilanda ke pandemi nih. Nah, untuk produk sendiri ada kendala-kendala nggak sama pandemi dari awal nih? Yang penjualannya atau pemesanannya atau karyawannya atau sebagainya lah, kira-kira ada penjualan mengalami gangguan kendala atau gimana, ada nggak? Justru manajemen lah. Kalau dari permintaan sangat tinggi karena kita kan satu-satunya yang teruji lab Kyoto Jepang untuk antivirus dan antibakteri. Jadi orang sangat peduli untuk kesehatan. Jadi kita dapat banyak order. Yang jadi kendala yang PPKM di mana kan banyak di limit ya, jam kerja di limit, jalan-jalan dulu juga banyak yang ditutup. Nah itu yang jadi kendala. Toko-toko juga sebagian pada ditutup. Ya, padahal permintaannya tinggi sekali. Iya. Nah, emang nggak kerjasama dengan perusahaan online startup, ya kan, yang terkait dengan pengantaran kan ada kerjasama nggak, misalnya perusahaan Lazada dan Shopee gitu. Lazada ada. Kita jadi ininya Shopee Mall, jadi agen-agen kita yang lebih. Kita kan pabrik, kita supply ke distributor. Iya, siap. Distributor yang mereka lewat Tokopedia. Oke. Terakhir kok harapan-harapannya di pameran Indobudget tahun 2020 ini seperti apa kok, dan penjualan sendiri targetnya seperti apa? Dan juga Mas ada saran atau masukan buat pemerintah sehingga bisa membangkitkan para pelaku UMKM kelas menengah atas maupun kelas menengah ke bawah. Ada
pesan-pesan dari Bapak dan harapannya pemerintah ya. Kalau harapannya sendiri, saya harap dengan ini kan bisa dibilang mulai ada offline, pameran offline ya. Sebelumnya kan online semua. Harapan saya orang juga sudah berani untuk mengunjungi pameran offline. Dan harapan saya untuk produk-produk yang bikinan anak bangsa. Nah, itu bisa diperjuangkan oleh pemerintah. Ya, karena kita dari luar negeri kan banyak yang masuk. Nah, harapannya kalau buat pemerintah tuh itu memperjuangkan kreasi anak bangsa ya, terutama yang udah sampai dapat penghargaan di mana-mana itu harus diperjuangkan. Kalau target penjualan sendiri di pameran ini? Kita lebih ke cari ini ya, kita ke lebih apa ya, pengetahuan ya, supaya orang tahu produk-produk kita. Ya kalau penjualan kita nggak biasanya lewat agen-agen, nanti agen-agen kita yang jualan. Kita memperkenalkan nih ada produk baru apa, menjelaskan kalau orang-orang kan biasa nggak paham tuh. Ini cara kerjanya gimana, ini cara kerjanya gimana, dari sini kita jelaskan. Nama lengkap, nama siapa? Saya namanya